Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ikhwan, kita bersyukur pada Allah dengan belajar untuk menghadirkan nikmat-nikmat Allah itu yang begitu banyak, luar biasa pada diri kita. Tidak bisa kita menghitung nikmat Allah. Dan sering saya katakan bahwa syukur dengan alhamdulillah ini inti dari ibadah kita. Karena Allah memberi garansi tidak akan mengazab orang yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau memberikan hukuman pada orang yang bersyukur. Dan syukur adalah kalimat yang tertinggi dalam hidup seorang muslim dalam membuktikan seluruh ketaatannya. Nabi kita Muhammad SAW ketika dia ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang sibuknya beliau beribadah, bengkak kakinya beliau berdiri di malam hari, seluruh ibadah beliau tunjukkan, maka Nabi cukup menjawab dengan sebuah kata, afala akuna abdan syakura, tidakkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Ternyata syukur itu kalimat tertinggi dari sebuah ibadah. Jadi ibadah hakikatnya adalah syukur. Maka orang yang beribadah telah mempertunjukkan dirinya bahwa dia sedang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah kata yang tidak akan pernah ketemu, selama-lamanya akan berpisah. Ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jadi syakar, ya, syaka dengan ra itu tidak akan pernah bertemu selama-lamanya dengan ka, fa dengan ra. Ya, syaka dengan ra itu syakara, dengan kafara itu ibarat langit dengan bumi, ibarat timur dengan barat. Kalau ada syukur pasti tidak akan maju kufur itu, dan kalau dia kufur pasti tidak ada syakara. Nah itu ayat-ayat Quran seringkali diantar bersyukur, suruh bersyukur baru dilarang kufur atau diancam kufur. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh seseorang bersyukur, pasti diingkari itu kufur. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita contoh nasihat yang paling berharga seperti Luqmanul Hakim, wa laqad ataina Luqman anishkur lillah fa innama yashkuru nafsi wa man kafara. Dia ada kata syukur, ada kata kafar. Siapa yang bersyukur maka syukurnya untuk dirinya, syukurnya untuk dirinya, tidak akan lari syukur itu kepada orang lain. Tapi siapa yang bersyukur untuk dirinya. Ya. Tapi wa man kafara, siapa yang kufur, nah itu berarti lawannya syukur itu. Fa innallaha ganiyun hamid. Sesungguhnya Allah itu hamid, maha terpuji, maha terpuji, hamid. Ganiyun hamid, ganiyun maha kaya. Karena Allah itu disyukuri, dikufuri sama saja. Allah mempertegas dirinya, kau bersyukur tidak akan menambah kekayaanku, tetap gani, ganiun,
hamidun. Allah tetap mulia, tidak akan hina, tidak rendah, tidak akan lemah, tetap hamid. Ya. Maka jemaah sekalian, mari kita berusaha hadirkan satu kata syakar. Kata syakara ini inti. Dan setan, dari seluruh pengorbanan setan, ujungnya satu: bagaimana hamba itu tidak pandai bersyukur. Dan syukur hakiki adalah mempersiapkan diri untuk pandai-pandai menggunakan nikmat Allah untuk dijadikan sumber ketaatan. Ya. Apapun, nikmat apapun yang Allah kirim buat kita, ujungnya disyukuri kalau dipakai untuk taat. Kapan tidak dipakai taat, biar 1000 kali kita bilang alhamdulillah, tidak disebut bersyukur. Ya. Ya. Jadi syukur konsekuensi ujungnya adalah sampai pada sebuah ketaatan. Siapa yang mengaku bersyukur tapi tidak bertambah taatnya, maka syukurnya sebuah kepalsuan. Ya. Siapa yang mengaku dirinya bersyukur, syukur tapi tidak menambah dirinya semakin dekat kepada Allah, maka syukurnya itu palsu. Lihatlah Nabi bangun malam, bengkak kakinya, ya, sedikit tidurnya, maka afala akuna abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang paling pandai bersyukur? Maka syukur bukan dengan kata-kata dihias, tapi syukur adalah pengabdian, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak ayat-ayat yang seperti itu. La in syakartum, jika kau bersyukur. Nah, la-nya di sini ya menunjukkan adalah la in syakartum la azidannakum. La-nya adalah harful qasam ini. Pasti la azidannakum. Ya. Kalau ada la, biasanya ada nun tasdid. Satu paket itu. Ya. Kalau ada la azidanna. Kata zada yazid, la azidanna, akan pasti ditambah. Jadi tidak ada sebuah nikmat kalau disyukuri pasti bertambah. Siapa yang tidak bisa bertambah nikmatnya, berarti mungkin syukurnya tidak bertambah. Ya, paham ya ikhwan? Insyaallah ya, semua nikmat kalau disyukuri pasti bertambah. Apapun, seluruhnya tanpa kecuali. Ya. Kalau satu istri baru bersyukur, bertambah atau tidak? Ini bertambah. Bukan jumlahnya yang bertambah, berkahnya. Satu memang hadir, tapi terasa 4. Sejentongi umur 17 tahun ke bawah. Satu mau dulu. Satu tapi terasa 4. Artinya ada berkah. Bersyukur. Terasa seperti 4. Allah akan berikan ketenangan dari semua aspek pada dirinya. Iya. Dengan hadirnya satu bersyukur, maka Allah akan berikan nilai manfaat pada istrinya itu hadir keberkahan. Semakin taat, semakin soleh. Dari mana? Dari suami yang bersyukur. Di mana suami bersyukur sama istri? Ya, menjaga hak-hak istri, jaga hak-hak dirinya sebagai suami. Maksudnya sebagai kewajiban. Daripada 4 istri tapi ternyata seperti 1. Ya. Ya. InsyaAllah nilai 10.000 disyukuri terasa banyak itu. Jadi kalau tidak bisa bertambah, kalau ada orang yang suka mengeluh, Pak ya, suka mengeluh, itu tanda tidak bersyukur itu. Dia pamer keluhannya sama orang, itu tanda tidak bersyukur. Yang lebih lucu kalau pamer di keluhannya di dunia media sosial. Ngapain kita pamer-pamer
kita punya keluhan ke dunia maya. Napa tidak jaki orang? Ini mohon maaf ibu ya bu, kalau ada keluhan tak di rumah, mengeluh itu makin sama jalurnya dan prosedurnya. Jangan bikin status yang membuat orang lain semua tahu kita punya masalah sebagai ungkapan keluhan. Apa coba solusinya? Apa yang kita dapat kalau mengeluh di media seperti itu? Mudarat saja orang rasain. Jadi mari kita, salah satu jalur keluhan yang paling tertinggi adalah mengeluhlah sama yang maha mendengar, sama yang maha melihat, sama yang maha memperhatikan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Carilah Allah, carilah tempat mengeluh, dan tempat mengeluh yang paling terbaik. Semua para nabi-nabi itu Pak, kalau ada yang dia mengeluhkan, yakni lari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sa'azhabu ila rabbi, saya akan lari kepada Allah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Kenapa? Dia tidak pernah menolak keluhanku. Dia tidak pernah meninggalkan aku dalam keadaan sendirian sekalipun. Dia Allah maha mendengar. Karena itu kita sering baca innahu huwas sami'ul alim. Kalau dia maha mendengar, maka Allah akan pasang pendengarannya, bisikan hati seorang hamba untuk menyatakan syukurnya, menyatakan keluhannya, menyatakan ya pujiannya, tasbihnya, takbirnya, tahlilnya. Bersyukurlah seorang hamba Allah, insya Allah tahu diri di mana seharusnya disampaikan syukur. Ya, ada juga orang yang kalau sama orang luar biasa syukurnya, tapi sama Allah tidak bisa bersyukur. Ya, ini manusia yang memburu muka manusia. Kalau sering kita memburu muka manusia Pak, sering kita kecewa dan Allah akan kecewakan kita. Tapi coba larilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah semoga keluhan kita, seluruh syukur kita sampaikan pada Allah subhanahu wa ta'ala.